dan bahwa Pira tidak terpisah dari Gerindra, sehingga Pira bersama Gerindra, karena Pira adalah sayap Gerindra, jadi gerakannya harus bersama-sama. Terus ya, mohon maaf ini karena kami sudah meminta baik kepada Ketua Dewan Pembina sebagai Ketua Harian Gerindra sebagai Bapilu, kemudian Sekjen dan juga Ketua OKK DPP Gerindra, baik melalui surat dan tadi malam saya juga menghadap satu-satu, rupanya semua berhalangan. Karena itu terima kasih Bu Novi bisa hadir, tentunya bisa mewakili dari semua, karena Bu Novi ini adalah juga anggota Dewan Pembina dan juga penasihat dari PP Pira, maksud saya anggota Dewan Pembina di DPP, dan beliau adalah bendahara fraksi Gerindra di DPR. Jadi tajamnya partainya tapi ya, butuhnya sendiri pribadi juga. Baik, kita teruskan. Kenapa sih sebetulnya kita ini berada di partai? Terus tadi yang pembukaan dasar 45. Maaf, terus kita tahu bahwa ini selalu disampaikan Pak Prabowo dimanapun, bahkan kalau ada acara itu kan ada yang disuruh menghafal, menyampaikan pembukaan undang-undang dasar 45 dengan hafalan. Mungkin saya dan termasuk untuk sebagai kita tidak hafal, jadi saya sampaikan sedikit bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan dan disusunlah visi dan misi negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan dasar 45. Saya tidak menyebutkan semua, tetapi ini kita lihat visinya adalah pada alinea kedua Undang-Undang Dasar 45, menghantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, beradab dan makmur. Misinya ditetapkan pada alinea keempat, ialah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, teruskan ya. Nah, tadi kan disebut akan membentuk pemerintahan. Jadi pemerintahnya itu dibentuk oleh sistem pemerintahan yang demokratis, yang sudah lama sebetulnya ya. Kita tahu dulu pertama kali pemilihan umum itu ada sekitar 40 partai ya Pak Tata ya. Ada partai, saya ingat waktu itu masih saya udah SD gitu. Ada partai yang gambarnya itu setrikaan, namanya Partai Pak Besut. Dilakukan pemilihannya sampai 2 kali. Kebetulan bapak saya itu anggota DPRD di kabupaten, jadi abang-abang saya itu yang berarti waktu itu kami ikut masuk di pohon-pohon dan sebagainya itu seperti gambar Maksumi dan sebagainya. Sebaliknya PKI menyemproti palu karetnya. Kemudian untuk itu kan dipilih dengan pemilihan umum untuk memilih untuk eksekutifnya itu yang dipilih hanya presiden dan wakil presiden, menteri tidak. Kekuasaan legislatif itu dari DPR RI, DPD, ke DPRD kabupaten dan kota, provinsi, kabupaten dan kota ya. Lalu melalui pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik yang memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi harus memiliki kantor sampai dengan di semua kecamatan, berapa ya? 70% kecamatan di Indonesia dan lain-lain. Nah, saat ini ada 18 partai. Bayangkan nanti kalau orang memilih satunya anggarannya seberapa besar. Kalau kita Gerindra bisa, alhamdulillah 2. Kalau yang 15 gimana tuh? Kalau 17 bagaimana cara menyampaikan ini? Selain 18 partai ini adalah nasional, ditambah dengan 6 partai di tingkat di provinsi Aceh Utara. Kemudian kita sekarang ini menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang
menetapkan partai politik mencalonkan paling sedikit 30% perempuan untuk bukan anggota legislatif, untuk calon anggota legislatif, dan dari 3 calon paling sedikit 1 calon perempuan. Jadi ini 30% ini masih calon, minimal 30% calon anggota legislatif. Di legislatifnya sekarang di DPR RI 20% ya belum sampai dengan 30%. Terus maaf ini karena nggak ada ngisi, jadi saya ngisi aja sekalian. Partai Gerindra lahir 9 Februari 2008. Partai Gerindra ini lahir, tadi malam dijelaskan lagi oleh Pak Prabowo dan setiap kali dari dulu juga demikian, bahwa lahir dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945, seperti yang tadi ada visi dan misinya tadi. Memang perjuangannya panjang ya. Ibu Aryani ini termasuk pendiri, Pak Mutanto juga ya? Pak Mutanto, Pak Anwar Ende, Bu Yani, enggak. Saya enggak. Sebenarnya saya tidak pendiri. Saya waktu itu masih belum bergabung dengan Gerindra. Kemudian untuk mendukung tadi supaya tercapai komitmen yang tinggi tadi, dibentuklah sayap-sayap pendukung partai. Ada banyak sayap ya. Ada Tidar, ada sekarang ada Gemira, ada Apera, ada Kesira, ada Tidak, Batara, dan lain-lain. Oke, kita ngomong saja soal Pira. Terus, nah, Pira itu lahir 9 Oktober 2008. Badan Perubahan Gerindra mengembangkan diri di semua aspek kehidupan, khususnya bidang politik, karena kita ikut sayap di partai politik. Pada usia ke-15, ini kami lapor sekalian Pak Mutanto, Pak Anwar Ende, bahwa kita sudah membentuk di semua provinsi. Terakhir kemarin di Banten. Kemudian sudah ada 154 di kabupaten kota, bahkan sekarang sudah tambah lagi sampai ke ranting-ranting. Jadi sebetulnya kadang-kadang saya juga agak merasa gimana ya, Pira gerakannya gimana loh, sebetulnya kita udah sampai ke ranting, tapi mungkin banyak yang belum memahami. Kita bahkan sampai saat ini bagus sekali Pira itu mempunyai WA Group PD Pira, WA Group Polik Exosgood, itu dulu idenya Bu Eti ya, Bu Eti. Sehingga semua macam-macam masuk. Jadi semua, bahkan nanti keluar nanti saya sampaikan juga dan sebagainya. Terus kita lanjutkan dulu. Nah, sebetulnya tugas Pira itu apa sih? Menghimpun, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi Pira kepada Partai Gerindra untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Kita menyampaikan, tetapi diambil atau tidak tentunya tergantung dari pimpinan. Karena kita ingin untuk kemaslahatan masyarakat khususnya perempuan. Menyediakan pendidikan pelatihan di bidang politik serta organisasian guna meningkatkan kualitas anggota. Ini ada Ibu Paramita yang betul bidang pendidikan, telah mengadakan pendidikan politik di seluruh PDIP dan Jawa kecuali Banten ya, dan akan ditambahkan nanti tentunya. Selain itu, meskipun tidak khusus dalam pendidikan politik, berbagai PDIP yang minta pelantikan selalu kita juga berikan tentang pendidikan politik. Jadi sehari sebelum makan siang itu pelantikan, setelah makan siang dengan pendidikan politik, dan mereka sangat antusias membina hubungan dengan organisasi perempuan lainnya dan aktif mengikuti kegiatan perempuan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ini sebagai gambaran saja. Ada namanya MPI, ada Bu Adriana di sana, Maju Perempuan Indonesia. Kami seringkali berdiskusi
tentang hal yang berkaitan politik, hukum, dan sebagainya. Kemudian ada KPPI, Kampus Perempuan Politik Indonesia. Sekarang ketua presidiumnya dari Bu Sarah, saya di situ sebagai pembina. Dan di daerah-daerah seperti Bu Ensok itu, di Banten itu juga ketua KPPI di provinsi dan lain-lain. Jadi maksudnya nanti kalau ada yang pada berminat bisa bergabung ke hal itu. Kemudian untuk tingkat internasional kami pun sering bergabung yang diselenggarakan WFD. Itu saya juga terlibat. Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 30% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sekarang untuk wakilnya kira-kira mungkin sudah 35% ya. Pencalonannya mudah-mudahan nanti yang akan jadi bisa sekitar 30%. Terus nah ini tentang afirmasi perempuan. Kenapa sih kok kata afirmasi itu kenapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ibu Adriana kali bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih Bu Sum. Mohon maaf sebetulnya saya juga nggak tahu akan Kita interaktif aja. Ya sebetulnya tindakan afirmasi atau affirmative action gitu kan sebetulnya ini adalah diskriminasi yang positif. Jadi selama ini kita sebagai perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai hal, maka dengan affirmative action ini kita diberikan kesempatan bahwa kita diutamakan dalam hal ini. Jadi kalau affirmative actionnya 30% perempuan yang duduk di parlemen, itu artinya bagaimana agar kita diberikan kesempatan, kemudahan-kemudahan dan juga prioritas agar bisa mencapai angka 30% sebagai anggota legislatif. Karena kalau perempuan disuruh bertarung dengan laki-laki dengan segala macam kekurangan-kekurangannya itu akan sulit bagi kita. Nah, sehingga kita berharap agar ada tindakan-tindakan afirmasi yang memungkinkan agar kita sebagai perempuan memang punya kesempatan untuk bisa menang. Karena persyaratan untuk bisa menang itu tidak hanya satu faktor, tapi banyak faktor. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan mendapat dukungan supaya kita bisa betul-betul juga duduk sebagai anggota legislatif baik di tingkat 2, tingkat 1 maupun di DPR RI untuk mencapai angka 30%. Ini angka yang krusial. Karena kalau satu orang, dua orang yang bicara di antara 575 laki-laki di anggota DPR kan suara kita tidak terdengar. Sehingga kalau angka 30% itu adalah angka krusial kalau kita sama-sama bicara, sehingga diharapkan suara kita terdengar dan juga kita bisa mendengar suara yang lainnya. Terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau dibiarkan saja tanpa diberikan affirmative action tadi, jangan-jangan yang terdaftar di caleg itu hanya kurang dari 30%. Lalu kalau kurang dari 30% padahal pertarungannya berat, yang jadi jangan-jangan lebih sedikit lagi. Nah itu tadi yang dijelaskan, makanya ada affirmative action, tindakan afirmatif. Ini maksudnya untuk mendukung perempuan supaya perempuan jadi anggota legislatif. Sudah begitu saja masih sulit ya? Ya oke. Jadi ini ada undang-undangnya ya, mulai dari tahun 2004, Undang-Undang 12 2003 pasal 65, kemudian 2009 nomor 10 2008 pasal 53 dan 55. Jadi bedanya adalah selain 30% itu pada pasal 55 itu
di antara 3 sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Hanya sayangnya, mohon maaf Ibu Pembina lapor, sayangnya yang jadi nomor 1 itu sedikit sekali gitu. Padahal waktu itu kami dengan KPPI, MPI, kalau bisa nomor 1 itu 30% gitu ya. Gunakan juga aktif di situ. Tetapi itu rupanya tidak mudah. Kemudian tidak ada perubahan sampai dengan sekarang ini pada Undang-Undang Nomor 7 2017. Kemarin ini agak ribut juga kita, karena pada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu tidak tahu bagaimana ada perubahan PKPU yang hasil pertemuan KPU dengan DPR RI bahwa persentasenya itu ke bawah. Jadi kalau 8 kursi boleh mencalonkan 2 orang saja. Padahal kalau semulanya itu 30% ke atas, jadi harus 3 orang calon. Dari MPI sampai sudah ada yang JR ke MK, sudah diterima artinya, tapi baru-baru saja dan masih susah karena yang sudah masuk DCS ternyata daftar caleg sementara sudah masuk di situ rupanya sulit dirubah. Oke. Terus ya. Nah, ini gimana sih sebetulnya sekarang ini? Di DPR RI memang ada kenaikan dari 2009 17,86, 2014 17,32, dan pada 2019 20,52%. Tapi kelihatannya memang suaranya, maaf ya, suaranya kurang menggema dibanding dengan laki-laki ya masih. Dia nggak penuhi. Lagi pula kayak gini kata sekarang, kenapa kok suaranya kurang ya? Soalnya kalau udah koalisi semua itu ya nggak kritik pemerintah gitu ya, ya belum ya. Jadi agak susah. Kemudian DPRD provinsi ini ada kenaikan juga, masih lebih rendah dari pusat, di mana untuk 2019 itu masih 17,72%, dan kabupaten kota lebih rendah lagi, baru 15,13%. Karena itu waktu itu Bu Bianti sudah memberikan arahan ya Bu Bianti, itu tolong untuk provinsi dan kabupaten kota yang perlu sekali dinaikkan, karena lihat tuh kabupaten kota masih 15,13%, jadi kenaikannya masih perlu banyak, sehingga diperlukan pencalekan yang lebih banyak lagi. Tetapi mohon maaf ya, saya bertemu dengan berbagai ketua DPD, susah Bu cari caleg perempuan di Papua misalnya. Cari caleg perempuan itu untuk pemeriksaan kesehatan, untuk pemeriksaan polisi harus kita bayar ini. Apalagi bagaimana nanti untuk kampanyenya. Dan ya memang tidak mudah. Lalu kemudian untuk yang berkualitas, Ibu Nana juga pernah ngomong saya, Bu, itu yang ternyata kalau kita wawancara caleg-caleg itu untuk provinsi aja pengetahuan umumnya masih kurang gitu ya Bu Nana ya? Ya, ya memang kita ini, karena memang kita ini budaya membaca ini belum banyak ya, budaya membaca kita. Sekarang memang medsos itu bagus, tapi medsos itu suka kalau TikTok yang nggak ada uraiannya, hanya foto gaya gitu. Dan sukanya pada TikTok kan? Ya nggak? Iya, jadi kalau FB pakai cerita-cerita, aku dibaca. Paling Instagram gitu. Oke, kita teruskan, nanti ada tentang itu ya. Terus ini sebetulnya waktu itu kan ribut juga, proporsional terbuka apa tertutup sih? Itu MK lama. Saya juga tanya ya, MK itu kenapa harus sidang lama ya? Saya sekarang balik di sidang itu nggak bisa sidang, dengerin ini pakar, terus ambil kesimpulan, oh nggak bisa begitu Bu, pakarnya itu macam-macam. Jadi sidangnya itu harus berapa kali gitu loh.
Dan itu nggak bisa setiap paling seminggu sekali, kali 9 kali ini, terus keputusan rapat hakim-hakim MK. Lah jadinya lama sekali kan. Jadi waktu itu kan sudah pada bingung ya, terbuka tertutup bulan aja waktu itu udah ikut bingung. Ini terbuka atau tertutup sih Bu kita ingin ke saya, Bu ini ada berita akan tertutup Bu. Wah gimana nih? Tapi akhirnya terbuka. Jadi kalau terbuka ini mendorong caleg perempuan bergerak, berjuang, bersaing dengan caleg lain dengan memperoleh suara terbanyak. Perolehan kursi ditentukan atas perolehan suara terbanyak. Jadi ini undang-undangnya bisa ini kalau mau yang ada mau kopi nanti boleh ya, silakan saja semua. Kemudian ada namanya ini threshold, parliamentary threshold. Coba apa itu? Jadi partai itu harus punya suara banyak sehingga dapat kursi minimal ini. Pada pemilu 2009 itu 2,5%, pemilu 2014 itu 3,5%, dan kemarin yang 2009 itu 4%. Karena jadi seperti ada penyaringan. Dan ini bagi para caleg yang utama itu suara partai dulu, supaya dari partai itu ada kursi. Baru suara perorangan nanti kalau terbanyak dapat kursi nomor 1. Kemarin dijelaskan oleh yang ikut KPPI ya, Universitas Budaya. Jadi suara terbanyak partai baru dapat kursi. Nah kursi itu ditentukan suara perorangan paling banyak nomor 1 dapat kursi 1. Kalau suaranya banyak sekali bisa dapat 2 kursi. Bu Novi 1 kursi atau 2 kursi? 1 ya. 1 kursi. Padahal Bu Novi suaranya berapa? 1. Berapa? 89.000. Seandainya Bu Novi itu dapat 200.000, kemudian yang lain juga dapat lagi, dapat suara seperti di Jawa Barat. Jadi seperti Pak Dasko itu yang nomor 2 itu suaranya nggak banyak, tapi suara partai banyak, jadi dapat 2 kursi. Nah, jadi jangan sampai dalam satu dapil itu jangan namanya Pak Kanibal, jangan seorang menjatuhkan yang lain, tetapi bersama-sama mencari suara yang banyak supaya dapat lebih dari 1 kursi. Jadi ini ibu-ibu ini kan ini Bu Perfino berapa? 4 ya? Ya mudah-mudahan sih kalau ada rezeki. Kemudian nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, kan ada yang jadi menteri. Jadi yang di bawahnya bisa naik gitu. Nah, ini aja ya, pokoknya semangat saja. Kalau terbanyak nanti dapat kursi ya. Nanti saya akan minta kalau masih ada waktu, Bu Novi menceritakan. Bu Novi ini hebat sekali. Di DPRD Jawa Tengah dapat, di DPR ini dapat terus. Nah nanti bagaimana kiatnya bisa didengarkan kepada kita semua ya. Jadi ini juga parliamentary threshold 4%. Nah sekarang dari 18 partai itu berapa partai yang bisa naik masuk di DPR? Sekarang berapa? 9. Ke depan kira-kira berapa? PSI lah, PSI yakin mau dapat kursi. Ya nggak tahu, mungkin geser yang kayaknya nggak tahu. Kita lihat ini mudah-mudahan pemilu kita tetap jurdil. Terus ini banyak protes juga kan, harus 5%, ya kan? Padahal dulu hanya 3,5%. Kenapa dinaikkan? Seperti nanti presidential threshold, ambang batas untuk presiden. Kenapa harus 20%? Ada yang usul tidak usah pakai batas-batas. Nah, kalau tidak pakai batas-batas, berapa banyak calon presidennya coba?
18 partai bisa-bisa yang mencalonkan jadi presiden 10. Wah, gimana nih? Oke. Nah ini, apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu visi misi partai, visi misi calon presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu, maaf ya, dulu itu saya pegawai negeri pensiun. Terus kebetulan waktu di BKKP itu saya kenal dengan Pak Prabowo, kenal dengan Pak Trison, kemudian si Halida. Terus saya dihubungi oleh Halida sama Pak Trison. Saya bilang saya nggak mau berpartai, saya nggak suka partai. Saya bilang waktu itu ya, karena saya lihat suami saya berpartai itu, menurut saya itu orangnya kan lurus, ngomong apa adanya. Ternyata kalau politik itu nggak begitu gitu. terus terang. Tapi karena waktu itu Pak Prabowo ingin kembali Undang-Undang Dasar 45, suami saya juga begitu. Suami saya bilang gini, terima aja deh, Pak Prabowo sama saya ininya, visinya. Nah saya kemudian masuk ke Gerindra. Terus memang Pak Prabowo selalu mengatakan itu, visi misi sesuai dengan pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45 tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa ingin tercapainya kesejahteraan umum dan mencerdaskan dunia bangsa, bahwa tidak mau didikte oleh asing, bahwa kita harus mandiri dan lain-lain. Nah, jadi saya kemudian, maaf ya Bu Novi, saya cerita sedikit. Saya tuh karena daftarnya terakhir itu sampai dari rumah saya itu bilang dulu, ibu kok sendirian sih periksa kesehatan, yang lain sudah. Nah, kemudian saya dapatnya itu di Dampel 3 Jawa Tengah, yang saya tidak pernah tinggal di situ, tidak punya teman, tidak pernah sekolah di situ, tidak kenal siapapun di situ, taruh itu aja. Kok alhamdulillah jadi. Tapi jadi cuma sekali itu, dengan biaya tidak terlalu besar waktu itu. Tapi setelah itu dengan biaya besar, tapi dengan lawan yang juga canggih-canggih, yang lebih pintar dari saya, akhirnya kalah. Tapi dapat, padahal yang lain saya tidak setia partai, pindah ke Nasdem, sehingga saya dapat PAB 1 tahun. Yang sekarang saya minta PAB tidak bisa dikasih, meskipun ada masalah. Oke. Jadi kita harus mendukung seluruh visi misi Pak Presiden, Pak calon Presiden Prabowo Subianto dengan yang begitu gigih memperjuangkan visinya untuk Indonesia yang lebih sejahtera, untuk rakyat yang lebih cerdas, untuk lebih mandiri sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah inilah yang kita harus lihat juga ya. Apa sih yang masalah yang kita hadapi? Ini yang kita lihat, yang saya lihat sendiri sehari-hari ya. Pendidikan, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Ternyata yang bagus di kota-kota. Coba Bu Ririn ini ngerti pendidikan. Kemarin saya bicara dengan siapa yang masuk baru, tadi sampai sudah enggak? Yang familinya saat ini mundur? Izin Bu, izin sakit. Izin sebutkan aku sakit. Oke. Dia ambil S3 pendidikan. Jadi kelihatannya pendidikan ini yang bagus. Yang bagus dulu namanya unggulan bagus. Yang kurang bagus banyak, apalagi di daerah, apalagi madrasah. Waktu saya di DPR itu keliling madrasah itu banyak sekali yang sangat menyedihkan. Kemudian guru, kualitas guru kita ini memang susah ya. Ibu Paramita ini ceritanya sumbangsih, gurunya yang bagus-bagus diambil untuk pegawai negeri ya Bu Paramita. Jadi untuk mendidik guru yang baru diperlukan lagi hal-hal yang lain. Gaji guru itu masa lebih kurang dari UMR. UMR di DKI itu 4,9 juta, sebentar lagi naik menjadi 5,5 juta. Dan gaji gurunya kurang dari itu.
negeri lebih tinggi. Kalau pegawai negeri pasti berarti dalam lagi apa ibu ya. Ini mas, apalagi guru di daerah, guru swasta di daerah itu bisa honor per bulannya berapa? PAUD, guru PAUD berapa? 300.000 guru dan lain-lain gitu. Jadi gimana coba? Gimana kita membuat kualitas kalau gurunya sendiri tidak sejahtera, macam-macam. Tingginya angka putus sekolah, ada dia tidak tahu itu. Di kabupaten mana yang setiap yang anak-anak sekolah putus sekolah minta menikah? Ada kan? Di mana itu? Hah? Iya, di kabupaten mana? Oke, banyak. Padahal undang-undang perkawinan sudah dinaikkan dari perempuan menikah dari usia berapa ke berapa? Jadi undang-undang perkawinan itu dulu perempuan boleh menikah usia 16, laki-laki 19. Kalau saya di BKKBN itu laki-laki 23, perempuan 21. Lalu di GR apa? Digugat supaya laki-laki itu 21, perempuan 19. Tapi dapatnya laki-laki perempuan sama adalah 19 tahun. 19 tahun kalau laki-laki yang belum punya pekerjaan ya dan sebagainya ya begitu. Kemudian makanya mereka banyak putus sekolah. Kemudian kesehatan guru dan pendidikannya, rata-rata pendidikan dan lain-lain juga kurang. Kesehatan tingginya angka kematian ibu. Ada yang tahu kenapa angka kematian ibu tinggi? Kenapa nggak turun-turun ya? Kurang gizi. Apalagi? Perdarahan, terus apa lagi? Kenapa umumnya kenapa tinggi? Padahal sudah ada bidan lebih dari 70.000. Karena kualitas bidannya kurang bagus, tidak seperti ini apa ini dan sebagainya. Sehingga Menteri Kesehatan sekarang lucu. Kalau gitu untuk deteksi itu pakai USG, ya USG. Lalu USG mau diberikan di semua puskesmas. Lah, bidan yang menggunakan USG itu dulu kan para spesialis kebidanan. Sekarang gimana bidan-bidan bisa nggak kalau baca USG ini artinya ini dan sebagainya? Nah, itu. Kemudian stunting, Ibu Eti yang bilang stunting. Stunting itu sebetulnya apa sih? Kurang gizi apa lagi? Kurang gizi dan bisa mengakibatkan keterbilan. Iya. Stunting itu memang disebut kerdil, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya fisik tapi juga mental. Sebetulnya stunting itu harus dimulai dari kehamilan 1000 hari. 1000 hari itu termasuk dalam kandungan 1000 hari dan tambah 2000 hari setelah lahir. Sekarang ini ibu-ibu muda sukanya main apa? Kalau parenting, bagaimana mengasuh anaknya tuh enggak? Nah, jadi kalau lihat Google bagaimana mengasuh anak banyak. Gak usah itu yang tradisional aja juga bisa, ya. Stunting. Kemudian kesediaan fasilitas kesehatan. Ya di daerah-daerah itu sekarang kan ada ini. Kenapa tadi sudah kurang berkualitas, kemudian jalanan juga masih jelek, tidak bisa sampai ke puskesmas, di puskesmas bidannya kurang berkualitas gimana? Kemudian ketersediaan tenaga kesehatan, dokter dan bidan di daerah 3T. 3T apa? Ayo 3T apa? Terluar, terpencil, termiskin. Indonesia
miskin masih berapa persen sih? Orang miskin di Indonesia berapa persen? Gitu ya. Ada yang tahu nggak orang miskin di Indonesia berapa persen? Ini yang mau jadi caleg nih. Orang miskin di Indonesia berapa persen? Ini mau jadi caleg orang miskin di Indonesia berapa persen? Nah, orang miskin di Indonesia menurut BPS itu 9,6%. Menurut Bank Dunia 60%. Karena menurut BPS orang miskin itu sebulan, untuk orang BPS itu orang miskin itu boleh makan sebulan hanya jadi per hari itu lumayan 300.000. Kalau Bank Dunia harus minimal $1, bahkan $2. Kalau $2, 70% orang Indonesia miskin. $2 itu berapa coba? Kalau 300.000 itu itu untuk makan, untuk pakaian, untuk sekolah, untuk apa? Itu pasti hampir 10%. Penduduk Indonesia 276 juta. Nah, maaf ya, saya berharap kita ini memiliki pengetahuan yang begitu. Apalagi para caleg nanti kalau ngomong kan, saya punya BKKM punya data per daerah itu berapa angka kemiskinan, angka pendidikan, kemudian angka kematian ibu dan sebagainya ada. Kalau diperlukan saya bisa mintakan, ya. Kalau pendidikan saya tanya sekarang, pendidikan kita rata-rata sampai berapa tahun ya pendidikan di Indonesia? 9. Wajib pendidikan di Indonesia, wajib pendidikan di Indonesia itu 12 tahun. Tetapi kenyataannya adalah 8,5 tahun. Itu kan di rata-rata seluruh Indonesia. Jadi masih belum lulus SMP. Kalau perempuan 50% lulus SD. Makanya diajari parenting, diajari stunting, diajari ini tidak mudah. Harus ada pendidikan langsung, ya. Kemudian lingkungan ini sampah dan pencemaran tadi ada dari Sukabumi, ya. Dari Sukabumi itu sampahnya banyak, kapan-kapan kita bareng-bareng tangani deh, ya. Kemudian banjir dan longsor di mana-mana, kebakaran hutan sekarang ini hampir setiap kali, asap dan polusi udara. Kesetaraan kekerasan seksual terhadap perempuan sudah ada undang-undang apa? Undang-undang apa yang untuk kekerasan seksual? Undang-undang apa? Apa itu? Apa PPKS? Apa PPKS itu? Iya, makanya PPKS itu apa? PPKS itu apa? Betul, tidak ada kekerasan seksual. Bukan di sini kan hanya ke yang lain dong. Baik. Baik. Jadi ini Bu Sarah itu membentuk menjadi panja untuk PPKS ini, ya.
Kemudian, tetapi kalau menurut saya kekerasan seksual ini juga banyak tergantung dengan, bukan tergantung, banyak terkait dengan medsos, dengan HP. HP itu kalau kita buka Facebook, wah semuanya nggak ada sensornya. Kekerasan dalam rumah tangga, banyak yang minta cerai gara-gara ini. Tingginya angka pernikahan anak tadi sudah disebut, dan kerja perempuan juga hamil melahirkan dan naik. Pernah begini, pernah ada undang-undang KIA itu yang mengusulkan cuti melahirkan perempuan bukan 3 bulan tapi 6 bulan, suaminya cuti 3 bulan. Gimana kira-kira nih Pak Butato? Suaminya sudah bercuti biar istrinya bisa menyusui, membantu istrinya. Saya bilang kalau di Indonesia jangan-jangan nanti suaminya di PHK kalau cuti 3 bulan. Iya enggak? Iya. Kalau menurut Pak Butato pendapatnya gimana nih? Laki-laki suruh cuti 3 bulan kalau istri yang melahirkan. Kita komentar itu. Saya hanya menambahkan tadi masalah 30% perempuan itu sebetulnya adalah affirmative action dari sistem demokrasi kita, karena pada masa lalu tidak banyak masalah-masalah perempuan tersentuh oleh keterwakilan kekurangan keterwakilan itu yang utama. Bahwa itu sebagai ya dari sistem politik kita, negara demokrasi ini harus ada ya, dan berpikirnya harusnya yang diinginkan ya, masalah-masalah yang Supaya bisa mengatasi masalah-masalah ya seperti yang disampaikan terakhir ini tadi, juga masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Jadi ini Pak Butato menambahkan affirmative action tadi perlu sekali untuk negara demokratis supaya suara perempuan itu lebih bergema, terutama untuk juga mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan masalah perempuan. Karena coba cuti haid, cuti melahirkan itu urusan siapa? Perempuan. Kalau keguguran urusan siapa? Menyusui urusan siapa? KDRT yang lebih banyak disiksa. Kekerasan seksual yang lebih banyak diderita siapa? Nah, itulah makanya perlu sekali perempuan dan perempuan di parlemen itu harus juga bisa menyampaikan permasalahan tadi, dan kemudian negara-negara yang di parlemennya perempuannya lebih banyak, korupsinya lebih sedikit. Sekarang ini juga kalau kita lihat perempuan yang tertangkap korupsi tidak sebanyak yang laki-laki, paling ikut-ikutan gitu, tapi bukan yang sama. Oke. Kesetaraan kekerasan seksual dalam rumah, oke ya. Kemudian penggunaan upaya layak bagi pekerja. Nah sekarang ini di DPR ribut banget ya Bu Anita, Bu Adriana. Di DPR itu mengajukan undang-undang untuk rencana undang-undang untuk pekerja rumah tangga. Berpuluh tahun sejak saya di DPR, jadi sudah ber-15 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak beres-beres. Karena apa? Sekarang ini orang pikir gini, kalau pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga itu dibikin undang-undang, ada standarnya, harus dilatih dulu, gajinya berapa. Nah, semua bilang, nanti repot dong, kita masih keluarga baru, pendapatannya sedikit, kerja tapi perlu pembantu di rumah. Kalau pakai itu nanti kita nggak bisa gaji. Jadi sampai sekarang nggak jadi-jadi. Tapi kemudian mereka demo di DPR. Berapa kali demo di DPR? Tapi kok iya berhasil juga sampai sekarang. Kemudian memang perempuan seringkali upahnya lebih kecil,
kemudian banyaknya pengangguran sampai sekarang ini. Sudah sekarang ini pendidikan ya, kan banyak sekali pencurian, banyak sekali ini kan karena memang kekurangan ini. Sampai ada yang bunuh diri karena kelaparan, karena kemiskinan. Kita nangis nggak harus seperti itu. Kemudian maaf ibu ya itu Mariani, ini yang korupsi. Tiap hari kita melihat di TV yang korupsi itu sampai nggak sempat menangani. Setiap hari aja yang ini yang itu banyak sekali. Pembangunan bagus, tapi kalau korupsinya nggak tinggi, ya kan begini. Kalau coba kalau Indonesia itu sudah kaya raya, Indonesia itu kaya raya. Sampai apapun kondisinya tetap sekarang ekonominya bagus. Alangkah baiknya kalau kaya raya, ekonomi bagus, tapi nggak korupsi, rakyatnya sejahtera gitu loh. Kemudian kesenjangan pendapat. 94% orang terkaya di Indonesia, 94% rakyat Indonesia yang biasa memiliki kekayaan sama dengan 6% orang terkaya. 6% orang terkaya memiliki 94% kekayaan rakyat Indonesia. Bayangkan kalau orang kaya itu kalau triliun itu kecil ya, kalau kita tinggal miliar itu gede. Nah sekarang aku coba miliar itu gimana sih? Nah itulah, semua hanya dapat dicapai dengan good governance, pemerintahan yang baik, bersih, amanah. Baik, bersih, amanah. Wah kalau ini tercapai kita tentu mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa mewujudkan sehingga cita-cita kita bisa tercapai semua. Oke, terus ini udah selesai kok kita. Nah ini, lalu sebenarnya Pira itu mau kombinasi. Ya sebetulnya memang susah ya, maaf saya sering minta maaf, saya ini ketua Pira tapi tidak mumpuni, saya bukan anggota DPR yang punya dapat duit, tidak bantuan Pira khusus dari DPR sudah tidak ada. Jadi mohon maaf ya, saya suka minta bantuan yang Novi. Terima kasih juga ke anggota DPR RI perempuan yang lain yang perempuan ini suka membantu. Sampaikan terima kasih. Dan juga bagi semua pengurus yang bisa membantu. Jadi kalau bisa, ini juga usulan dari Ibu Paramita, mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu tergantung tingkatannya, mengadakan sosialisasi tentang tadi yang sesuatu yang tadi sampaikan tadi, yang dimana ruang lingkupnya Pira tadi. Nah, kemudian begini, caleg yang maju. Nah itu tentunya kalau mereka mengadakan sosialisasi tentang program-programnya, visi-visinya Pak Prabowo tadi, tentu masih perlu dikasih snack lah, ya, kasih snack. Syukur ada atribut. Jadi mohon maaf Ibu Bianti dan Ibu Mariani, kita akan berusaha nanti mencetaklah sedikit kaos untuk dibagikan ke caleg yang tidak mampu. Yang sudah mampu tidak perlu, dan yang sudah mampu malah membantu kepada yang kurang mampu. Misalnya Bu Novi punya kaos banyak, Bu Edriana punya kaos banyak, dibagilah untuk yang kurang mampu, ya. Jadi kita kan harus saling membantu. Kemudian ini dulu dari Pak Musani. Harus bersama dengan ibu-ibu PKK, kemudian senam bersama, kemudian arisan dan sebagainya. Kalau bisa, ya maaf Ibu, kalau bisa beli speaker, beli ini ya bagus. Tapi ini kan maksudnya gini, tidak semua caleg itu punya kemampuan. Mohon maaf Ibu Nana. Mohon maaf Ibu Nana, tidak semua caleg itu memiliki kemampuan. Iya, untuk di daerah. Karena gini, kalau di DKI, ini banyak dari DKI kan ya. Dari Rapekra itu ada senamnya. Itu udah dibayari dari pemerintah DKI. Dari pelatihnya dibayar. Agak
teman saya itu adalah memperoleh itu. Jadi untuk Jakarta Pusat misalnya ada 10 Rapetra. Tiap Rapetra itu dibayar kalau nggak salah berapa juta gitu loh. Enggak untuk clothingnya. Kemudian mereka juga ada untuk speaker dan lain-lain karena besar. Jadi yang di DKI, maaf yang di DKI coba, yang ada senam-senam di Rapetra itu, tolong didatangi. Ya, semua nanti ini khusus DKI nanti habis ini ketemu saya ya. Oke. Terus, nah kalau bisa itu kasih kaos-kaos tadi, kaos-kaosnya Prabowo. Kemarin saya di Surabaya dapat 1 kaos Prabowo, tapi bukan calon presiden. Tulisnya gini, Prabowo, apapun dihina, dilecahin, jangan tetap tersenyum. Gitu. Terus gambarnya Prabowo tersenyum. Saya nggak tahu nggak aku tadi udah siapin mau dibawa tapi lupa. Jadi maaf ini dari ini saja ya, segera minta maaf. Hari ini juga itu tadi pagi grup olahraga saya di Monas ulang tahun. Saya jadi ketuanya. Jadi saya tadi tumpukan di sana dulu. Jadi pulang cuma 4 jam ganti baju terus ke sini. Jadi mohon maaf tadi agak terlambat sedikit, saya sudah bilang dari kemarin. Nah ini yang 4 titik. Jadi nomor 3 ini atribut yang kita usahakan sedapatnya. Karena Pira memang tidak kaya, ya agak miskin juga, jadi sedapatnya tapi kalau kami dapat bantuan dari DPP, dari Budiati dan sebagainya kita salurkan. Kemudian ini yang nomor 4 ini tidak, ya ini Ibu Bianti membina Pira kepada berbagai daerah. Mungkin yang ke Padang udah. Dari kemana lagi yang bisa Bu Bianti? Nanti Bu Mariani. DKI Bu Bianti, DKI Bu Bianti udah ngangguk-ngangguk. Iya DKI belum Bu Bianti, bisa udah ngangguk. Nanti diprogramkan ya nanti sama-sama saya ya. Baik. Jadi memang ya itu yang kita bisa ya, karena berbeda misalnya beberapa sayap yang lain, misalnya saya ketuanya punya DPRD yang rajin. Nah, mungkin nanti Bu Bianti bisa dibawa ke tempatnya Bu Novi ya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini terus ini udah hampir selesai ya Mas. Nih harapannya. Ya apa? Bisa berapa sih? Tangan sebelah sini. Oh masih pagi. Masih pagi ya. Jadi harapan ini ya. Kita ini sekarang terus terang ya bergembira juga karena ini karena sekarang itu banyak orang pengen masuk Pira. Kemarin kita juga menerima pengurus baru, tetapi gitu, PP, PD, PC. Dan kita terima kasih kalau tidak ada ini, tentunya kita tidak bisa bergerak karena kita ada sekretariat, harus kita hidupi dan sebagainya. Karena itu terima kasih pada yang Bu Mariani, Bu Bianti dan lain-lain, ya, sehingga sekretariat itu bisa berjalan. Kemudian kepada yang di DPD Pira di daerah, terima kasih pada DPD Gerindra yang mendukung kegiatan Pira. Terima kasih sekali. Berharap Pira tetap teguh tegak, tidak patah semangat menghadapi berbagai kendala. Nah ini mohon maaf ya Ibu Pak Mutanto, Pak Rudi dan juga Ibu Pembina. Beberapa anggota Pira di daerah sampai keluar karena kecewa, merasa tidak diperhatikan padahal sudah aktif, diberikan nomor sepatu. Kemudian ada juga yang sudah di BCS, tadinya dijanjiin mau ke nomor 1 malah nggak jadi. Ada juga yang dijanjiin ini masuk nggak mau, nggak jadi. Ada yang dapatnya nomor 5 mau keluar. Jadi saya itu ya kalau dipikir, saya hampir seluruh, ya bukan seluruh lah, begitu banyak
dari provinsi-provinsi. Nanti kalau saya menghubungi ini, dikira untuk melangkahi dari yang lebih di atas lagi, padahal maksud saya adalah maksud yang baik saja. Jadi apapun menyakitkan hati, tetapi kalau maksudnya baik, mudah-mudahan bisa baik ya Bu ya. Yang penting niat baik ya Bu ya. Karena saya memang diajari teman saya nih, teman saya seorang Buddha. Kita nggak usah banyak mohon nama Tuhan apa-apalah. Yang penting kita itu berbuat baik. Kalau kita baik, nanti Tuhan juga kan baik sama kita. Gitu. Tetapi memang manusia itu harus punya prinsip. Gitu loh. Kalau itu baik kita lakukan, kalau tidak baik jangan kita lakukan. Oke. Jadi kita ingin bahwa pengurus PIRA itu aktif, proaktif untuk kegiatan. Jadi tidak usah ada rapat diundang baru datang. Kadang-kadang datang aja. Ada apa sih? Pergi ke sekretariat. Ini kan udah jadi pengurus. Jadi jangan hanya pengurus. Aku sudah menjadi pengurus PIRA kok. Tapi apa yang dilakukan? Itu penting sekali ya. Kemudian nanti tentunya harus sampai kedekatan. Para waketum juga harus dekat dengan para anggotanya semua dan bekerja bersama-sama. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan donasi. Mudah-mudahan ada nanti donasi untuk bikin tadi kaos dan atribut. Kemudian semoga doa kita semoga Allah melindungi menikmati kepada kita semua untuk jalan-jalan yang baik dan diridhoinya untuk perjuangan menuju tercapainya masyarakat Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Itu kan tujuan kita kan? Oke, terakhir barangkali. Ayo terakhir. Nah, selamat berjuang, melangkah, bergerak gunakan semua sarana dan jalur yang pakai medsos kan. Itu kakek Ibu Indah Suri sudah termasuk biru. Pakai medsos sudah banyak sekali. Sosialisasi tatap muka, kegiatan masyarakat, istiqomah, ceramah, diskusi. Kalau bisa di kampus juga, bantuan sosial, olahraga dan lain-lain. Dan tenang. Makanya terus ya terakhir ya, makanya kita PIRA bergerak bersama Gerindra menyebut kemenangan. Prabowo Presiden, Prabowo Gerindra PIRA luar biasa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ya kalau tapi saya berharap memang kita itu harus memiliki pengetahuan untuk berbagai hal itu, karena kita akan bergerak di masyarakat, sosialisasi visi-misi presiden, dan tentunya berharap kita akan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum PIRA, Ibu Dr. Sumaryanti Ardiwasa SKM, yang telah memberikan arahan sekaligus motivasi kepada seluruh kader PIRA, baik PC, PD maupun PP PIRA di seluruh Indonesia. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekretariat DPP Partai Gerindra kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Anwar ND SIP. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang kita diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk ikut serta dalam rangka memperingati ulang tahun PIRA yang kita cintai bersama. Bu Bianti yang saya hormati,
Ibu Mariani yang saya hormati, Ibu Sum Ketua BIR yang saya hormati, Pak Mutanto yang saya hormati, dan ibu-ibu lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Saya juga sebenarnya tidak tahu akan diacarakan kepada saya. Namun demikian, saya tetap berterima kasih atas kesempatan ini. Saya atas nama DPP Partai Gerindra dan Sekretariat DPP Partai Gerindra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pira. Kemudian semoga Pira ke depan lebih maju lagi. Tadi disampaikan bahwa Pira sudah terbentuk di beberapa provinsi. Mungkin belum semuanya, Bu. Sudah semuanya. Ya, kata Ibu tadi di semua provinsi kecuali provinsi yang baru. Kami juga berharap ke depan bukan hanya di tingkat provinsi, tapi Pira juga terbentuk di seluruh kabupaten kota. Ya, baru 154 kabupaten kota kita itu ada sekitar 500 lebih, ya, jadi baru sepertiganya. Mudah-mudahan usaha dari Ketua Umum bersama pengurus-pengurus Pira yang lainnya bisa mewujudkan pembentukan Pira di kabupaten kota. Apa gunanya? Supaya peran dari perempuan bisa terwujud seperti tadi disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Ketua Umum, ya. Kemudian saya atas nama Kepala Sekretariat menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan kami anggota sekretariat ada yang kurang berkenan dalam rangka memeriahkan ulang tahun ini. Mungkin demikian ibu-ibu yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Anwar Ende, karena terus terang saja Pira sering merepotkan Bapak, Pak, sering meminta fasilitas. Bahkan untuk ulang tahun kali ini Pak Anwar Ende menyumbangkan konsumsinya, baik itu snack maupun nasi box untuk makan siang. Jadi sekali lagi Pak, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Pak Anwar Ende selaku Kepala Sekretariat. Sekali lagi jangan bosan ya Pak, seandainya kami terus merepotkan Bapak sebagai Kepala Sekretariat sekaligus DPP Partai Gerindra. Acara selanjutnya adalah arahan dan motivasi kepada kita semua seluruh caleg dari Partai Gerindra, baik itu dari caleg kabupaten, provinsi maupun pusat, dan kita bisa belajar untuk mengambil pengalaman yang sudah dilakukan oleh Ibu kita yang cantik cerita, anggota DPR RI, Ibu Novita Wijayanti. Kami persilahkan. Saya baru tahu juga ini suruh kasih sambutan cerita. Maaf kalau tidak ada persiapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya terus terang dapat undangannya untuk menghadiri aja. Mendadak jadi apa ini? Ya sudah, makasih karena ada perintah dari Ketum Pira yang saya laksanakan sebagai kader perempuan Partai Gerindra. Yang saya hormati ada pembina Ibu Bianti, Bu Yani yang saya hormati, yang luar biasa pada saat pemilu
periode lalu itu sampai berusukan ke Banyumas juga dengan Bu Paramita. Ini luar biasa semangatnya untuk membesarkan Partai Gerindra pastinya dan mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bu Ketua Umum Bu Sum yang terus semangat juga untuk percontohan kita kader Partai Gerindra. Kemudian yang saya hormati di sini ada Pak Mutanto, Pak Anwar Ende, Bu Yasmin dan semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pengurus DPP, ada Ibu Mbak Nita juga dan semuanya. Salam Indonesia Raya. Gerindra, Prabowo, Pira, Pira, sekali lagi Pira. Ini luar biasa pira-pira di DPP serta pengurus PD se-Indonesia dan juga PJ di se-Indonesia. Jadi hari ini memperingati ulang tahun ke Pira ke-15. Tadi tagline-nya adalah Pira bersama Gerindra menjemput kemenangan. Semoga kemenangan ini bisa kita raih secara konkret dan bisa menghantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Allahumma amin. Alhamdulillah semuanya, insya Allah pada pagi siang hari ini saya doakan semuanya sehat, kemudian panjang umur, yang tidak nyalek bisa mensupport yang nyalek, mendoakan minimal. Mensupport itu tidak berarti memberikan uang atau material, tetapi memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan doa itu juga adalah dukungan ya ibu-ibu. Karena pada saat pemilu itu kadang-kadang mental itu naik turun gitu, kadang semangat, kadang depresi gitu. Jadi pentingnya teman gitu. Dalam keluarga besar Pira ini kan pastinya adalah sudah menjadi satu tubuh ya Bu ya. Jadi mendukung sesama perempuan itu juga nilainya besar sekali gitu. Mensupport bagaimana kita tetap semangat di lapangan, karena kalau di lapangan itu dinamikanya sangat luar biasa. Kalau yang sudah pernah nyalek pasti merasakan bagaimana ketemu dengan masyarakat secara real. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Sum panjang sekali, sudah komplit. Sebetulnya saya sudah nggak usah cerita lagi gitu tentang apa yang disampaikan oleh Bu Sum tadi. Tetapi pada saat realita kita turun itu banyak sekali yang harus kita hadapi. Itulah kira-kira kalau cerita tentang idealisme atau idealnya bagaimana. Jadi ibu-ibu di ulang tahun ini pastinya saya mendoakan Pira makin solid, kemudian makin besar lagi, kemudian makin semangat untuk turun ke bawah, bergerak untuk kemenangan Partai Gerindra, kemudian bergerak untuk kemenangan beliau Pak Prabowo menjadi Presiden, gitu ya ibu ya. Karena kemenangan itu kalau jumlahnya 100 saja nggak mungkin menang ya Bu ya. Apalagi namanya kemenangan di Indonesia itu membutuhkan jumlah yang besar. Kita bertarung itu sudah angka gitu ya Bu ya. Kalau kita tidak bergerak, ceritanya cuma menang, tidak bergerak itu ya agak susah gitu. Bukan agak susah lagi, susah sekali untuk menangnya gitu. Jadi tadi mungkin yang pertama adalah saya nggak merasa pintar juga walaupun sudah berapa kali jadi anggota dewan di provinsi 2 kali, di RI 2 kali, itu juga kalau pemilu ya rasanya seperti baru aja Bu, deg-degannya terus gitu, karena persaingannya itu sangat luar biasa, baik dengan yang incumbent, bahkan ada yang baru. Bahkan kalau yang baru yang tidak lama biasanya turun itu bawa lebih banyak gitu. Lah itu yang bikin waduh gimana ini gitu kan. Jadi kembali lagi yang pertama adalah bagaimana penguatan dari Pira sendiri sebagai sayap partainya Gerindra. Sayap partai Gerindra itu banyak tadi sudah disebutkan. Tetapi Pira ini adalah organ intinya Partai Gerindra, di mana perempuan-perempuan ini berkumpul gitu. Jadi di internalnya solid,
saling mendukung tadi, mensupport gitu, saling menghormati, dan kemudian itu internal, kemudian eksternalnya bagaimana kita bisa satu bergerak dan kedua merekrut, bergerak merekrut gitu. Jadi saya pikir itu pegangannya. Bagaimana kita bergerak, selalu saya sampaikan kemana-mana. Kalau namanya partai itu kan untuk menang harus besar gitu. Bagaimana kalau nggak besar mau menang? Mau nyalonkan presiden aja ada aturannya, minimal 20%. Kalau kita ini DPR RI aja contohnya 78 jumlahnya sekarang, naik dari pertama ada 26, kemudian naik menjadi 73, kemudian kemarin naik lagi 78, perempuannya berjumlah 14 orang. Kalau prosentase tadi perempuan DPR RI jumlahnya adalah 17,9%. Secara total perempuan di DPR itu 20,5 gitu. Jadi memang kita sendiri masih kurang, belum mencapai 30, 20 aja belum secara se-DPR gitu. Kita baru 17,9 dengan jumlah 14 perempuan gitu. Kembali lagi bahwa untuk menang kita harus besar gitu. Untuk besar bagaimana caranya gitu. Teorinya tadi sudah, ya tinggal prakteknya ke bawah. Kalau kita mau menang kita harus mau turun fisik kita, atau kalau fisik kita tidak bisa kita harus punya tim gitu. Tim untuk mewakili kita turun ke bawah. Karena masyarakat sekarang akan bertemu dengan banyak partai, akan bertemu dengan banyak caleg. Kabupaten apalagi, satu kecamatan atau satu dapil itu uprek-uprekan, tahu uprek-uprekan ya? Bahasa Banyumas Cilacap uprek-uprekan itu apa ya? Justru banyak gitu lah ya. Jadi satu dapil itu ini nyalek, tetangganya nyalek partai A, si ini nyalek partai B, itu udah empet-empetan, uprek-uprekan banget gitu. Nah, provinsi lebih sedikit lega, walaupun tetap banyak, tapi biasanya lebih besar lagi, duitnya lebih besar juga. RI juga begitu, yang turun itu si A, anaknya si ini aduh pusing gitu. Waktu saya nyala kemarin aja, saya dengarkan teman saya perempuan habis 16,5 miliar aja nggak jadi gitu. Itu betul, real gitu, teman dekat saya habis berapa kemarin? Gua habis 16,5 miliar, mati gitu kan. Ada yang 14 miliar juga nggak jadi. Ada laki-laki jadi, saya tanya bisa berapa? 23 miliar. Itu biasanya yang pertama bukan orang asli situ. Karena modal utama biasanya adalah tim dan keluarga inti gitu. Tadi Bu Sum bilang, Bu Sum dicalonkan tahu-tahu di dapil 3 yang saya nggak punya keluarga, saya nggak kenal. Itu PR banget gitu. Karena yang pertama modal utama itu memang selain dana, karena realita di masyarakat itu sekarang Indonesia belum jadi negara maju. Kemudian negaranya masih berkembang, kemiskinannya masih tinggi. BPS tadi menyampaikan kemiskinannya 9, padahal realitanya saya percaya itu tinggi karena di bawah itu banyak orang miskin. Bahkan contohnya saya memberikan bantuan bedah rumah karena saya Komisi 5 infrastruktur. Itu data di kabupaten, contohnya di BPS atau kabupaten jumlahnya rumah katanya sudah selesai. Setelah turun Kabupaten Banyumas Cilacap aja 100.000 rumah yang kurang layak gitu, real gitu. Jadi ini antara data dengan real itu memang kadang-kadang berbeda. Jadi kalau kita mau tahu betul, mau menang betul, itu harus turun gitu, turun dan bergerak dan turun, menyapa masyarakat, melihat keadaan yang real, dan kemudian bagaimana kita harus bersikap. Itu kira-kira. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa turun langsung, bikin tim. Kalau saya nggak ngajarin, tapi itulah yang terjadi gitu, ibu-ibu. Jadi bahwa satu gitu, utamanya kalau kita bisa berangkat dari
dapil yang kita asli situ. Itu bisa membantu. Karena kalau kita punya keluarga, kita punya teman sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu menjadi satu modal yang utama. Karena biasanya kalau teman keluarga itu nggak hitung-hitungan, gitu, nggak pakai ini mau acara ini sangunya berapa nih, gitu. Kadang-kadang dengan gitu aja kita udah mulus dulu. Terus nanti kita kasih uang saku 50, cuma 50 ini, gitu kan. Padahal 50 kalau kita kumpulin 1000 aja, gitu. Apa itu? Belum tadi nggak laku ya, Bu Edriana di Sumat nggak laku, Bu Bianti, Bu Yani. Oh, itu mulus lagi gitu. Ya, apalagi kalau kita hitung bikin acara itu snack, nanti dikasih snack udah habis nih nggak ada makannya, itu kan orang nggak ada beban gitu. Nanti apa yang namanya orang tuh semaunya gitu kan. Kalau ketemu dengan rakyat, ketemu kita yang harus mengalah, karena kita harus mencari suara, kemudian kita harus ngalah mengikuti gitu. Walaupun kadang-kadang rasanya ini gitu, tapi kita harus ngalah karena kita kepengen suara gitu ya Bu ya. Karena selain film kita harus memperjuangkan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga fisik capek banget kesian, harus sana kesini. Pak Prabowo nggak bisa datang secara fisik ke semua daerah. Perwakilannya adalah kita yang menjadi perwakilan jubir di daerah, kemudian menjadi marketing, harus cerita yang bagus-bagus, dan alhamdulillah Pak Prabowo itu bagus gitu ya. Kalau yang jelek ya berarti yang bilang jelek itu baser gitu ya, hoax gitu ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan Bapak dua ini jadi kembali lagi, satu, kita harus berangkat dari dapil, itu modal utama. Tapi kalau tidak berangkat dari dapil, itu memang jadi agak-agak ekstra, harus kita membuat tim lagi. Kalau sekarang timnya bukan hanya kabupaten, tapi harus tim desa, dan sekarang lebih fokus lagi adalah tim TPS. Karena kemenangan-kemenangan itu ada di TPS, gitu Ibu-ibu. TPS itu siapa? Kalau timnya Ibu-ibu lebih bagus lagi, karena Ibu-ibu kan jarang yang rokok ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kan rokok itu yang mahal, gitu. Udah makan rokok macam-macam, Pak Mutarto, maaf ya. Tapi kalau tim mayoritas Ibu-ibu itu biasanya militan. Kemudian lagi arisan, lagi ke pasar, lagi apa, kampanye terus. Pikirnya itu kampanye gratis. Gimana gosipnya sekarang adalah gosip Gerindra dan gosip Pak Prabowo. Itu modal utama. Modal kedua memang dana gitu. Ketemu dengan rakyat itu, sekarang kita ya kan ketemu, dikasih snack, dikasih makan. Kadang-kadang rakyatnya pulang, orang apa nggak ada sangunya gitu ya. Maaf, saya orang Jawa, jadi kadang-kadang orang sangunya kie gitu kan, kalau orang kepriwe kie lah gitu kan, kalau orang baru kasih macam gitu. Nah, kalau yang tempat lain gimana nih, gak ada sangunya, udah jauh-jauh gitu. Ya itu memang jadi konsekuensi kita semua gitu. Ya pilih-pilihlah tempat kampanye. Kalau ngumpulin pasti biaya besar. Tapi kalau kegiatan sosial tadi seperti pengobatan gratis gitu, kemudian kegiatan budaya, jalan sehat, senam sehat, mungkin nggak hadiah, nggak sama, tapi minta door prize gitu ya, sama aja gitu, sama aja. Iya, nah pokoknya harus pintar-pintar lihat gitu. Atau kita masuk ke arisan gitu yang orangnya sudah bisa tanpa sanggup, jadi pintar-pintar Bu gitu kira-kira. Kalau yang Islam mungkin pengajian, masuk ke situ kasih kas aja sedikit, kan nggak sanggup. Kalau sanggup 1000 juga pusing gitu ya Bu ya. Kasih kas, sumbang kegiatan itu bisa. Atau di gereja juga sosialisasi itu nggak pakai duit kalau gereja, orangnya bagus karena ya satu komitmen begitu. Nah kalau arisan, kemudian RT-an, kemudian pengajian itu biasanya kasih kas. Asal kita mau rajin Bu gitu. Masyarakat kalau rajin, kemudian kita pasang gambar, popularitasnya tinggi gitu, kita rajin keliling bergerak, kemudian merekrut gitu, insya Allah popularitas tinggi, kemudian elektabilitasnya juga bisa terpilih gitu Bu.
itulah saya sekilas saja. Kalau saya ceritakan nanti bisa 3 hari nggak selesai. Jadi semangat yang pertama, kemudian pastinya berdoa, minta ditakdirkan, dimudahkan untuk menang. Itu yang utama, karena kita berusaha juga. Kalau Allah Tuhan kita tidak mentakdirkan ya susah, tapi bergerak, berusaha, ikhtiar, kemudian berdoa, tidak selesainya kepada Allah, gitu, minta untuk dimudahkan ya Bu ya, pencalonan kita, kemudian kemenangan partai kita, dimudahkan Pak Prabowo juga kali ini untuk bisa jadi presiden, gitu, diridhoi Allah, dikabulkan untuk menang, gitu. Kemudian terakhir kepada ibu-ibu, bergerak terus, turun ke masyarakat, sampaikan yang simpati, bergerak, dan memilih tim juga harus pilih-pilih, jangan yang kontraproduktif, jangan yang punya track record jelek sehingga bisa merusak. Semaksimal mungkin mencari tim-tim perempuan laki-laki di desa, di TPS, sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Itu kira-kira ibu-ibu, saya ke panjang lebar, saya doakan sekali lagi biar makin solid, biar makin besar sampai ke bawah, gitu, sampai cabang, kemudian kabupaten dan desa-desa, gitu. Kemudian juga yang mencalonkan diri bisa dimudahkan untuk bisa terpilih, walaupun dengan energi yang besar. Semoga dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak supaya bisa disalurkan ke masyarakat, gitu, dan bisa mendapat pemilih-pemilih yang tidak semuanya pragmatis, tetapi mendapatkan pemilih-pemilih yang loyal kepada kita, yang simpatik kepada Partai Gerindra, yang memang cinta kepada Partai Gerindra kita dan Pak Prabowo. Dan terakhir, kebetulan hari ini juga ulang tahunnya ketum kita, calon presiden kita, ketua KDP kita doakan juga bersama-sama, semoga beliau dikasih sehat, dikasih panjang umur, kemudian dikasih semangat terus, dikasih koalisi yang solid, dikasih wakil presiden yang bisa menambah suara untuk se-Indonesia bisa meraih kemenangan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Gerindra, Prabowo, 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 Pira, Pira. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novita Wijayanti yang telah memberikan arahan sekaligus motivasi, dan kita saling menguatkan untuk insya Allah kali ini yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang belum terpilih akan bisa ikut-ikutan Bu Novi dan akan menjadi anggota legislatif di Pileg 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa sebelum pemotongan tumpeng yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Hadijah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mohon kepada hadirin untuk sejenak menundukkan kepala seraya kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam acara perayaan ulang tahun PIRA ke-15 dengan tema PIRA bersama Gerindra menjemput kemenangan. Prabowo Presiden, Gerindra menang, PIRA luar biasa. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa harapan dan hajat kita diberikan kemudahan serta dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan asy-syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil umurana wa syahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qalibana wa an syarri abidna wa qadi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada hari ini kami sedang merayakan ulang tahun Pira yang ke-15. Kami mohon kepadamu, berikanlah usia yang panjang dan barokah kepada ketua umum kami, pembina-pembina kami, penasihat-penasihat kami, teladan-teladan kami di dalam sayap partai Pira, sayap partai Gerindra, yaitu Pira, dan semua saudari kami dari Sabang sampai Merauke. Berikan usia saya partai yang barokah di dalam setiap kegiatan. Jadikanlah Pira menjadi sayap partai perempuan yang menjadi teladan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Jadikanlah kami bermanfaat bagi sesama. Istiqomahkanlah kami di dalam kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Lindungilah kami dari segala kejahatan. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang ikhlas untuk bangsa ini. Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah persatuan kami, dan semoga Pira semakin luar biasa dan semakin berjaya. Ya Allah, pada hari ini tanggal 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak kami, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto yang genap berusia 72 tahun. Kami mohon kepadamu, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, mudahkanlah urusannya, limpahkanlah rahmat serta kasih sayangmu kepadanya. Lindungilah Bapak Prabowo agar senantiasa dalam penjagaanmu. Ya Allah, kami perempuan Indonesia Raya memohon dengan sangat kepadamu, jadikanlah Prabowo Subianto menjadi presiden kami, Presiden Republik Indonesia tercinta. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu legislatif. Mudahkanlah kami para caleg perempuan dalam kontestasi pemilu. Jadikanlah kami pemenang dan ridhoilah hajat kami. Dan jika terpilih, jadikanlah kami anggota dewan yang amanah. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan harapan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang nanti diikuti oleh seluruh PD dan PC Pira yang sudah mempersiapkan tumpengnya di tempatnya masing-masing. Kepada yang dipanggil, kami mohon berkenan untuk maju ke depan.
Baik, pemotongan tumpeng nanti akan dipimpin oleh Ibu Ketua Umum. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Biani Jiwandono, Ibu Mariani Joyo Kusumo, Ibu Yasmin Setiawan, Ibu Nora Malau, Ibu Paramita Sudarto, Ibu Edriana Nurdin, Ibu Anna Lende, Ibu Novita Wijayanti, Ibu Edriana Nurdin, Ibu Eti Suryo, dan Ibu Anita Aryani untuk mohon berkenan, dan juga Bapak Mutanto, Bapak Anwar ini, monggo Pak berkenan untuk ke depan kita sama-sama merayakan ulang tahun Pira dengan pemotongan tumpeng, dan Ibu Eni Wibowo. Kami mohon Ibu Mayang. Nanti setelah potong tumpeng akan ada ucapan selamat yang dipimpin oleh Ibu Ketum. Dimohon untuk tidak bubar dulu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di PD dan PC Pira seluruh Indonesia. Kami harapkan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Silakan Ibu Mayang, monggo. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ibu Ketua Umum PP Pira dan diberikan kepada yang terhormat Ibu Pembina Ibu Bianti Jiwandono. Nanti akan ada foto bersama, jadi untuk ini kita konsentrasi ke pemotongan tumpeng. Tumpeng yang pertama diberikan kepada Ibu Bianti Jiwandono. Kepada PD Pira dan PC Pira seluruh Indonesia dan seluruh pengurus Pira, dimohon untuk memviralkan lagu yang sedang kita tayangkan dan kita lihat di layar depan ini sebagai ucapan ulang tahun kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, ulang tahun yang ke-72. Dengan harapan tentunya kita doakan bersama Pak Prabowo akan selalu sehat, panjang umur, dan akan terpilih menjadi presiden